Edutainment atau edukasi dan entertainment merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pemberian edukasi dan informasi yang dikombinasikan dalam hiburan. Metode ini dilakukan untuk menjawab tantangan utama jenuhnya masyarakat dengan metode edukasi konvensional yang itu-itu saja. Hal itulah yang dilakukan oleh Teater Inklusi Yogyakarta, salah satu komunitas yang terbentuk di kota Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat melalui seni pertunjukan. Lantas, hal apa yang melatar belakangi pembentukan teater inklusi? Kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan dan tantangan apa yang dihadapi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui seni pertunjukan? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Kali ini kita akan berbicara lebih jauh tentang peran teater inklusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sudah hadir bersama dengan kita kali ini ada Mas Nindya Bagaswara atau yang akrab kita panggil Mas Bagas. Mas Bagas ini adalah koordinator dari Teater Inklusi Yogyakarta. Halo Mas Bagas. Hai Mbak Prisa. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Mas ya? Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Hai Sobat CD Bethesda. Salam kenal, saya Bagas dari Teater Inklusi Yogyakarta. Oke, Sobat CD Bethesda ini pasti penasaran nih dengan yang namanya Teater Inklusi Yogyakarta. Nah, boleh diceritakan proses pembentukan dari Teater Inklusi sendiri seperti apa? Sejak kapan berdiri? Kemudian apa sih yang melatar belakangi kenapa Teater Inklusi ini lahir di kota Yogyakarta begitu? Oh iya, begini Mbak Prisa. Pada awalnya sekitar bulan September tahun 2022, teman-teman komunitas dari beberapa komunitas seperti halnya saya dari Perkumpulan Pita Merah Yogyakarta, kemudian teman-teman transpuan dari Yayasan Kebaya, kemudian warga peduli AIDS itu berkumpul di salah satu tempat di Jogja gitu, kemudian berdiskusi gimana ya cara mengurangi stigma dan diskriminasi kepada kaum transpuan, kepada teman-teman ODIF yang lain, kepada disabel seperti itu. Terus kita berdiskusi panjang lebar, kemudian akhirnya kita bersepakat gimana ya caranya kita membuat sebuah edukasi yang menarik di masyarakat seperti itu. Dan pada akhirnya lahirlah ide tentang teater. Gitu. Kenapa teater? Karena kebanyakan edukasi yang dilakukan di masyarakat itu secara konvensional, secara konvensional dalam sebuah forum, dalam sebuah pertemuan, duduk, ada pemateri, ada slide, ada menjelaskan, itu membuat peserta itu terkadang jenuh gitu, karena yang disampaikan itu cenderung ke satu itu saja seperti itu Mbak Prisa. Mungkin juga peserta juga kurang antusias untuk datang ya. Betul. Karena kebanyakan kan kurang menarik ya Mbak, cuma diskusi, duduk, mendengarkan, pulang seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, ini kenapa kok namanya nih teater inklusi? Apakah ada unsur inklusivitas di dalamnya? Betul sekali Mbak Prisa, di dalamnya ada unsur inklusivitas. Kenapa inklusi? Ya karena background dari anggota itu berbagai macam seperti itu. Seperti halnya dari teman-teman ODIF, ada orang dengan HIV, kemudian ada teman-teman transpuan, kemudian ada lansia. Lansia ada beberapa dari warga peduli AIDS juga, kemudian ada remaja, kemudian juga ada disabilitas seperti itu. Oke, berarti beraneka macam di dalamnya, sehingga itu menjadi inklusif. Betul sekali Mbak Prisa. Oke, kemudian Mas Bagas sendiri apakah juga dari orang seni
Kalau saya sendiri kebetulan background seni tidak ada. Saya hanya menyukai seni dan tertarik kepada seni gitu. Akan tetapi kalau background saya sendiri, saya sarjana pertanian, kemudian saya bisnis di bidang pertanian dan di bidang yang lain seperti itu, Mbak. Tapi lucu ya, di bidang pertanian kemudian karena menyukai seni itu jadi tadi. tertarik juga ikut dalam teater inklusi Betul. ya. Kemudian kalau kita lihat nih anggotanya, apakah ada yang sudah berpengalaman atau pernah mengikuti kegiatan teater sebelum di teater inklusi? Kalau yang berpengalaman itu sepertinya saya lihat dari teman-teman anggota teater inklusi itu hanya 1 atau 2 orang saja yang pernah tampil atau pernah bergabung dalam sebuah pertunjukan seperti Mbak Arum, Mbak Lisa itu pernah ikut dalam sebuah pertunjukan seperti itu. Akan tetapi pada umumnya anggota dari teater inklusi sendiri itu tidak ada background seni. Seperti itu. Jadi ada yang ibu rumah tangga, ada yang driver ojek online, ada juga yang karyawan seperti itu. Jadi memang kebanyakannya malah tidak berkecimpung di dunia seni, apalagi teater, kemudian memberanikan diri untuk mendirikan teater inklusi ya. Betul, karena itu tadi melihat stigma dan diskriminasi tadi. Kemudian kegiatannya apa saja nih yang dilakukan? Kalau kegiatan yang kita lakukan dari teater inklusi yang pasti itu kita pentas teater itu yang pasti kita lakukan. Kemudian latihan sebelum kita pentas itu yang rutin kita lakukan seperti itu. Kalau pementasan nih sudah berapa kali pentas? Kalau pentas sendiri itu kita sudah 2 kali. 2 kali. Pentas. Yang pertama di bulan Januari tahun kemarin ya, itu kita pentas di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Itu kita mengusung edukasi tentang HIV dan AIDS. Kemudian temanya atau judulnya kita ambil bidadari di atas sebutir padi, seperti itu, Mbak. Cerita dari bidadari di atas sebutir padi itu terinspirasi dari cerita rakyat Joko Tarub seperti itu, Mbak. Kemudian di dalamnya kita sisipi materi tentang edukasi HIV dan AIDS seperti itu. Berarti menarik sekali itu ya. Sangat amat menarik. Ya, kemudian yang di pementasan kedua nih seperti pementasan kedua itu kemarin belum lama ini kita pentas untuk memperingati Hari Ibu. Hari Ibu. Ya, betul, tanggal 22 Desember kemarin kita pentas di Ngampilan, tepatnya di ruang terbuka hijau publik di Ngampilan seperti yang itu. Yang dekatnya sungai itu ya? Betul, dekat-dekat perpustakaan itu. Seperti itu. Kemudian temanya apa? Kalau tema untuk pementasan kedua sendiri ini kita mengusung tema True Love, cinta sejati. Nah, seperti itu. Itu inspirasinya dari cerita rakyat juga, cerita rakyat yang cukup terkenal, Andi-Andi Lumut, Mbak Prisa, ya seperti itu. Kemudian apa isu yang diusung? Kalau kebetulan ya pada awalnya memang teater inklusi ini fokus untuk HIV dan AIDS ya, edukasi HIV AIDS. Akan tetapi setelah berkembang kita juga berkembang dalam edukasi pengurangan resiko bencana seperti itu. Dan apa yang kita usung adalah pengurangan resiko bencana banjir. Ya seperti itu, Mbak. Karena melatar belakangnya di Ngampilan itu berbatasan langsung dengan Sungai Winongo. Oh iya, seperti betul. itu. Yang sering banjir ya. Apabila ada musim hujan, kemudian lahar dingin dari Merapi itu juga kadang menerpa Sungai Winongo. Apalagi sekarang sampah. Nah, darurat sampah itu juga di Jogja itu juga kita fokus di situ seperti itu. Oke, jadi lebih ke PRB ya, pengurangan resiko bencana. Betul begitu. Sekali, Mbak. Kemudian kalau proses latihannya seperti apa sehingga supaya menarik perhatian dan pertunjukannya tuh menjadi lancar, sukses gitu. Yang pasti tidak ada yang instan ya, Mbak ya. Apabila kita membuat sebuah pertunjukan tidak mungkin hanya sekali latihan terus jadi gitu. Akan tetapi teman-teman teater ini berkomitmen apabila ada sebuah pertunjukan, satu judul pertunjukan atau satu tema pertunjukan gitu, kita minimal latihan 10 kali.
10 kali. Iya, betul. Bisa lebih, kadang bisa 15 atau lebih, ditambah juga lagi dengan gladi resik dan gladi kotor. Seperti itu. Oke. Kemudian apakah ada pelatihnya dan siapa pelatihnya? Boleh diceritakan? Kalau pelatihnya sendiri itu karena di teater inklusi sendiri itu tidak memiliki tenaga profesional dalam bidang seni, Betul. kita meminta bantuan teman-teman kita dari profesional seni seperti Pak Giri, kemudian Pak B. Sabtono, seperti itu. Mereka kan juga sudah puluhan tahun terjun di dunia seni pertunjukan seperti itu. Kita minta bantuan dari mereka. Kemudian pada saat latihan kita dibimbing dan diberikan arahan bagaimana dasar-dasar pementasan, dasar-dasar teater, kemudian cara olah vokal, kemudian cara mengeluarkan vokal yang baik, cara bernafas, kemudian cara blocking, cara tancep ibaratnya seperti itu, kemudian cara moving dan yang lain gitu. Kemudian set panggung yang baik seperti apa, seperti itu Mbak Prisa. Jadi memang menggunakan tenaga profesional Betul sekali. untuk kemudian melatih teman-teman ini Betul. yang latar belakangnya tuh tidak ada background seni Betul sekali, gitu betul ya. sekali, betul. Mesti tantangannya juga banyak Iya. gitu ya. Kemudian ini setelah pementasan nih, tanggapan masyarakat yang menonton. Seperti Tanggapan apa? masyarakat yang menonton dan penonton ya. Penonton ya. Penonton itu pada awalnya kita lihat, kita kembali ke pementasan yang pertama sangat amat sukses. Kalau dibilang sangat amat sukses, kenapa? Karena penonton itu memenuhi seluruh tempat duduk di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Itu yang pementasan pertama ya. Yang pementasan pertama seperti itu. Di dalamnya juga ada teman-teman komunitas seni, komunitas transpuan, komunitas yang lain seperti itu. Ada lansia, bahkan disabilitas juga ada. Kemudian lansia disabilitas juga ya. Betul. Lansia disabilitas juga datang, kemudian dihadiri juga oleh DPRD. Seperti itu Mbak. Kemudian yang kedua, pementasan kedua di Ngampilan itu sangat antusias sekali hal ini. Kenapa bisa dilihat sukses atau tidaknya? Pertama, kolaborasi dari kesenian lokal di sana. Di Ngampilan itu ada kesenian bergodo Malioboro seperti itu. Kemudian ada gamelan milik Hadi Seno seperti itu. Bapak Hadi Seno itu juga sangat bisa dikolaborasikan dalam sebuah pertunjukan itu tadi. Seperti itu. Kemudian Ibu RW juga mengapresiasi, lurah, bahkan kepolisian seperti itu. Babin Kaptipmas juga, wah Mas ini sangat bagus, ini masih sangat jarang gitu loh. Edukasi dimasukkan dalam sebuah pentas seperti itu. Berarti memang disambut baik ya. Disambut sangat baik seperti itu Mbak Prisa. Dan kemudian tadi ya ada strategi khusus ketika melakukan edukasi di masyarakat. Betul. Yaitu dengan cara mengidentifikasi potensi yang ada di masyarakat. Betul. Tadi ada bergodo, ada kemudian gamelan, sehingga itu juga kita libatkan, kita dukung begitu. Sehingga acara ini juga tidak miliknya teater inklusi saja, tetapi ini juga bagian dari miliknya masyarakat, yang nonton juga masyarakat gitu ya. Luar biasa sekali. Dan sedikit tambahan yang kemarin itu juga dikolaborasikan dengan senam masal lansia, senam masal ibu-ibu, kemudian ada juga anak-anak di sana juga yang mementaskan pertunjukan seperti itu. Berarti ini menarik. Selama ini kan edukasi diikuti oleh ibu-ibu saja. Ya, betul. Tetapi dengan adanya pentas seni, ada senam, itu juga kemudian tidak hanya ibu-ibu dong yang hadir, tapi juga bapak-bapak juga turut hadir, lansia, disabilitas seperti itu juga turut hadir untuk menyaksikan, bahkan teredukasi, entah HIV, entah pengurangan risiko bencana seperti itu. Kemudian tadi ya bentuknya kan edutainment, ada edukasinya, ada pesan yang ingin disampaikan. Apakah kemudian pesan itu bisa diterima oleh penonton? Pesan yang diterima oleh penonton itu adalah gimana cara mengukurnya dan kita melihat ya. Itu setelah pertunjukan biasanya kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya contohnya pada saat pementasan pertama tentang HIV, kita tanya HIV itu apa, cara pencegahannya seperti apa, kemudian pengobatan HIV itu seperti apa agar tidak menjadi AIDS seperti itu. Kemudian yang kedua tentang banjir atau pengurangan risiko banjir itu
gimana sih caranya mengurangi resiko banjir itu, apalagi di bantaran sungai, kemudian sampah yang cukup susah untuk diolah kita buang, apalagi di Jogja itu juga darurat sampah seperti itu. Kemudian kalau misalnya terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Apakah mengungsi, apakah harus menyelamatkan anak atau yang lain, atau surat-surat berharga yang lain seperti itu. Berarti semangatnya luar biasa ya, Iya. dari melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. sekitar, di masyarakat terkait dengan kesehatan seperti itu, sehingga itu memunculkan ide inovatif untuk memberikan seni pertunjukan yang di dalamnya ada edukasi, luar biasa sekali. Kemudian perubahan besar yang selama ini terjadi menurut Mas Bagas nih yang dialami oleh teater inklusi apa saja? Mungkin terkait dengan pendanaan atau jaringan atau apapun, bisa diceritakan? Ya, pada awalnya itu teater inklusi sendiri itu diinisiasi atau dilahirkan oleh teman-teman komunitas dan disupport oleh 100% disupport oleh CD Bethesda. Seperti itu pada awalnya. Kemudian di awalnya ya gitu. Kemudian berkembang, kita juga melihat peluang apa sih yang harus kita bisa kembangkan dari teater itu. Oh, ada kesempatan nih menulis proposal dalam sebuah program. Kebetulan waktu itu Yakum Emergency Unit itu mengeluarkan sebuah program ide aksi yang tentang pengurangan risiko bencana tersebut, Mbak. Nah, itu akhirnya dari teater inklusi itu menulis proposal, kemudian diseleksi dan alhamdulillahnya lolos, terpilih dari beberapa puluh atau beberapa ratus yang mendaftar, 15 inovator itu salah satunya teater inklusi Yogyakarta. Luar biasa seperti sekali. itu, Mbak. Jadi bisa akses dana dari yang lain gitu ya, tidak hanya di Bethesda saja. Betul. Kemudian apa lagi Mas Bagas? Dan kemudian alhamdulillahnya ya kemarin waktu tahun lalu juga kebetulan teater inklusi, kebetulan saya berangkat ke Bangkok untuk mempresentasikan teater inklusi dan edukasi yang kita tampilkan, lakukan itu di dalam sebuah pekan pengurangan risiko bencana regional di Bangkok. Keren ya di Bangkok itu. Berarti peserta yang hadir saat itu juga dari seluruh negara di Asia gitu ya? Seperti itu, sekitar 200 negara seperti itu. Dan teater inklusi ini kemudian juga membuka wawasan, membuka inspirasi bagi banyak negara yang ada di Asia untuk melakukan edukasi yang semacam ini gitu. Iya, betul. Dan ternyata gini, kalau kemarin saya berangkat ke Bangkok itu juga sangat amat banyak mendapatkan ilmu ya. Ternyata bencana yang kita alami di Indonesia, di Thailand, di Cina, di Jepang itu juga mirip seperti itu. Jadi kita bisa mengadopsi dan menginovasikan apa yang kita lakukan di sini, di sana juga bisa kita terapkan seperti itu. Seperti halnya kemarin ya di Filipina juga membuat tentang ini video juga tentang film seperti itu. Oh iya, jadi sangat bermanfaat sekali ya pengalaman yang kemudian dilakukan oleh teater inklusi ini supaya diadopsi ke tidak hanya di Indonesia saja, bisa sampai ke mancanegara begitu ya. Betul. Kemudian yang berkembang pada awalnya teater inklusi ini hanya fokus dalam edukasi HIV, kemudian kita berkembang lagi ke pengurangan risiko bencana. Iya. Seperti mungkin itu. Besok isunya bisa berkembang lagi, lebih banyak lagi isu. Bisa. Kita tidak menutup kemungkinan untuk berkembang atau mengedukasi masyarakat tentang hal yang berbeda seperti itu. Seperti itu, Mbak. Ya, saya juga berpikiran kita juga perlu berkolaborasi juga dengan pemerintah. Betul. Karena program-program yang dilakukan oleh teater inklusi ini juga pemerintah juga seharusnya bisa terlibat gitu kan. Kita harapkan karena juga pemerintah juga bisa berkolaborasi dan mensupport kami gitu seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian tadi ketika kita melihat bahwa ini teater inklusi ya. Inklusi itu tidak hanya programnya saja tetapi juga anggotanya. Betul. Ada beraneka macam. Betul. Ada dari WPA, kemudian ada dari mana Mas? Teman Odif, ada dari Transpuan, Perkumpulan Pita Merah, Transpuan. Nah, ini tantangannya apa? Karena
berbagai macam Iya. Latar komunitas, latar belakang, ibu rumah tangga pun Ya, juga ada. betul Nah sekali itu itu, Mbak. pasti ada tantangan nih. Tantangan yang terbesar yang saya rasakan dalam teater inklusi ini adalah mengumpulkan anggota atau teman-teman teater inklusi itu dalam sebuah satu kali latihan misalnya. Misalnya kan kita latihan 10 kali nih. Iya. Nah, dalam setiap latihan itu terkadang ada, Mas, saya izin, Mas, saya nggak bisa, saya Oke. masih nganter customer, saya juga masih cuci baju belum selesai, bahkan ada yang seperti itu, Mbak, gitu. Saya harus ngomong putu karena beliau seorang nenek seperti itu. Itu ada. Nah, tantangan yang terbesar itu adalah menyatukan waktu dalam sebuah satu kali latihan. Itu yang sangat cukup tertantang seperti itu. Iya. Dan pada akhirnya itu saat gladi kotor, gladi resik, semua itu datang. Penuh semua latihan, kemudian ritme dalam sebuah pertunjukan sudah tercapai, kemudian sukses dalam sebuah pertunjukan tersebut, Mbak Brisa. Iya, kalau untuk bermain teater kemudian latihan tuh butuh effort yang tinggi, Betul. butuh waktu juga, betul. Komitmen komitmen juga, juga, dan itu juga menjadi tantangan terbesar ya Iya. mungkin di teater inklusi. Mungkin ada tantangan yang lain yang bisa diceritakan gitu. Tantangan yang lain adalah di saat kita menghafal sebuah dialog seperti itu kadang juga ada yang lupa, kadang ada yang itu blank. Kemudian saat latihan itu belum terlihat pertunjukan itu akan seperti apa, tetapi saat gladi kotor gladi resik bisa muncul seperti itu. Nervous gitu ya. Kemudian blank. Kemudian misalnya saya harus menyanyi apa, kadang lupa lirik seperti itu. Oh, itu ya. Tapi bisa diatasi dong ya. Bisa diatasi dengan latihan dan komitmen seperti itu, Mbak. Yang penting tuh komitmennya itu ya. Itu, kalau nggak ada komitmen ya udah susah. Ya seperti itu. Kemudian ini Mas Bagas, peristiwa yang paling berkesan bagi Mas Bagas ketika bergabung terlibat dengan teater inklusi Yogyakarta itu apa? Kesan yang sedikit lucu dan sedikit menggemaskan itu saat saya tampil pertama itu di TBY. Lakon saya sebagai Buto atau setan. Itu saya make up 2 jam dengan karakter dan properti yang cukup berat. Saya keluar dalam sebuah pemintasan atau saya muncul itu hanya sekitar 1-2 menit saja. Oh gitu ya. Dandannya lama. Seperti itu. Dan cukup berat itu, Mbak. Iya. Tapi juga tanggung jawab untuk bagaimana menyelesaikan acting di dalam itu juga panggung gitu ya. Itu merupakan tanggung jawab saya didapuk sebagai sebuah karakter. Oh, kamu harus sebagai setan, kamu harus sebagai Buto, kamu harus sebagai bidadari, kamu harus sebagai dewa. Itu harus kita masukkan dalam diri kita gitu loh, seperti itu. Dan yang berkesan apalagi Mas selain pertunjukan nih, misalnya tadi ada dana dari Yew, betul. Ya, itu kan juga pertama kalinya ada dana yang kemudian dikelola oleh betul, teater itu inklusi. juga sangat berkesan juga untuk saya ya. Kita teater inklusi bisa bisa mendapatkan dana, kemudian mendapatkan support dari Yew Yakum Emergency Unit. Kemudian juga saya juga bisa berangkat ke Bangkok mempresentasikan hasil dari teater inklusi di Indonesia, kemudian disebarkan untuk teman-teman di negara-negara lain seperti itu. Itu sangat amat berkesan untuk saya seperti itu, Mbak Brisa. Kemudian yang saya juga cukup mengapresiasi ya, itu adalah teman-teman dari berbagai macam latar belakang itu menyempatkan diri untuk hadir dalam sebuah latihan. Itu effortnya sangat luar biasa. Keinginan untuk memiliki handar beninya untuk sebuah teater itu tetap solid, itu mereka juga sangat saya apresiasi gitu loh, dengan kesibukan mereka yang berbeda-beda seperti itu, Mbak Brisa.
Oke, melihat semangat dari teman-teman teater inklusi untuk memberikan edukasi dalam seni pertunjukan itu luar biasa sekali. Iya. Dan menurut Mas Bagas sendiri, harapan ke depan untuk teater inklusi itu apa? Harapan untuk teater inklusi sendiri yang pasti itu teman-teman dari anggota teater itu dapat lebih solid, lebih berkomitmen lagi agar kita juga bisa lebih berkembang, kemudian memberikan edukasi ke masyarakat, entah itu apapun itu, entah HIV, pengurangan risiko bencana, kemudian yang lain nanti mungkin bisa berkembang lagi. Kemudian yang kedua adalah kita berharap bisa mendapatkan dana keistimewaan seperti itu yang Jadi kita mimpi harapkan. besarnya itu ya mimpi besarnya mendapatkan itu. akses dana yang lebih besar lagi dari dana istimewa. Oke. Kemudian perencanaan ke depan, apakah ada pementasan nih untuk dalam waktu dekat ini? Kalau pementasan dalam waktu dekat ini ada, Mbak. Kita tunggu di dalam, kalau nggak salah bulan Maret. Bulan Maret sebelum puasa. Itu teater inklusi akan tampil di dalam Sarkem Fest atau Sarkem Festival, seperti itu, Mbak. Sarkem Festival, sepertinya saya agak apa Gimana, ya? Mbak? Sarkem itu kan pasar kembang, betul, bukan? Betul. Betul. Kenapa di sana? Nah, kebetulan Sarkem Fest ini adalah sebuah inisiasi dari Kelurahan Sosro Menduran ya. Itu yang membuat sebuah festival di Pasar Kembang. Yang kita tahu Pasar Kembang sendiri itu terkadang dikonotasikan dengan hal yang kurang baik seperti itu. Kemudian Kelurahan Sosro itu berinovasi membuat Sarkem Fest itu agar teman-teman di sana, teman-teman di Pasar Kembang itu berdaya, kemudian melakukan hal yang lebih positif dan yang lebih baik seperti itu, Mbak. Jadi mengubah image. Iya, mengubah image. Pasar Kembang yang konotatifnya negatif menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya, dan mereka produktif. bisa produktif Ya, gitu. itu, Dan Mbak. itu diselenggarakan oleh Kelurahan Sosro Menduran dan disupport oleh Dinas Pariwisata. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada pesan nih terakhir ya yang akan disampaikan Mas Bagas untuk Sobat Sidi Bethesda. Kira-kira apa? Oke, Sobat Sidi Bethesda, pesan dari saya, edukasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian jauhi virusnya, dekati orangnya. Salam budaya, lestari budayaku. Oke, luar biasa sekali pesan yang telah disampaikan untuk Sobat Sidi Bethesda. Terima kasih Mas Bagas. Dan Sobat Sidi Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa metode edutainment yang dilakukan oleh Teater Inklusi Yogyakarta merupakan salah satu inovasi dalam dunia edukasi agar proses pemberian informasi dapat dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, menarik perhatian, dan informasi lebih mudah dipahami serta diterima oleh masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Bagas yang sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih untuk inspirasi dan juga pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan kepada Sobat Sidi Bethesda semua. Oke, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitasnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang telah setia mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi. Semua setara, akhiri AIDS.